Habakuk 2 ayat 2. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Habakuk 2 ayat 2. Saudara, kita sebentar lagi akan memasuki tahun 2026. Apakah Anda sudah membuat resolusi tahun 2026? Mungkin resolusi Anda yang banyak tidak terjadi, tidak masalah. Mulai lagi membuat. Dan perlu ditulis dan dibuat lebih spesifik, terukur. Resolusi bukan sekedar daftar target. Ini komitmen hidup yang ditata dengan kesadaran, iman, panggilan, dan tanggung jawab di hadapan Tuhan. Hidup kita ditata dengan 5F. Inilah pilar keseimbangan dan membuat kita berbuah. Saya memulainya dengan 5F. F yang pertama, faith, iman. Ini yang saya inginkan tahun 2026, iman makin bertumbuh, terlatih, disiplin, berdampak. Ini pondasi utama seluruh aspek kehidupan kita. Sasaran saya puasa tahun selama 1 bulan penuh, ya, supaya ini latihan penundukan diri, kepekaan rohani, puasa rutin seminggu sekali sepanjang tahun, jam doa pribadi yang intim, yang disiplin, konsisten, baca firman minimal 3 pasal, ini minimal, lebih bagus, dan membagikannya lewat media sosial. Inilah kesaksian dan pelayanan digital. Dan menyusun, saya bisa menyampaikan ya di awal-awal minimal 2 khotbah utama setiap bulan, lebih bagus. Dengan kedalaman teologis dan relevansi kontekstual. Dan mengembangkan program membangunkan Pajar kembali 3 kali seminggu, ritmenya sehat. Ini setiap episode menjadi ruang pengolahan materi khotbah yang segar dan kontekstual. Kiranya iman saya dapat tidak hanya bertumbuh ke dalam, tapi mengalir keluar dan membangunkan jiwa dan memuliakan Kristus. F yang kedua, family. Keluarga yang mesra, dewasa, dan berakar dalam Tuhan. Jadi di sini sasaran keluarga, di mana menumbuhkan kemesraan suami istri yang sehat, yang dewasa, dan saling membangun. Kejadian 2 ayat 24. Menghidupkan mesbah keluarga secara konsisten sebagai pusat pertumbuhan iman. Melihat anak-anak bertumbuh dalam Tuhan, karakter, hikmat, dan ketaatan. Mengalami terobosan akademik anak-anak kami sesuai potensi ilahi mereka. Mengalami terobosan akademik ya sesuai potensi ilahi mereka. Dan terobosan keluarga secara menyeluruh, potensi rohani, emosional, relasional, dan masa depan. Bertumbuh sebagai keluarga yang semakin dewasa, bijaksana, dan semakin berbuah. Keluarga kami adalah ladang Tuhan yang diolah dengan kasih dan menghasilkan buah pada waktunya. Mazmur 124. Kemudian yang ketiga, friends, relasi yang sehat, saling menajamkan, dan visioner. Saya ingin teman-teman yang makin dalam ya, saling memperhatikan di mana sasaran relasi dan jejaring. Kita bisa membangun networking pertemanan yang sehat, yang dewasa, yang visioner. Kita dikelilingi sahabat yang mengembangkan potensi kita, bukan membatasi, menajamkan panggilan kita, bukan membatasi, dan mendorong hidup kita maksimal dalam rencana Tuhan. Menjadi pribadi yang aktif membangun kehidupan orang lain, bukan hanya menerima, dan menghidupi relasi yang saling menajamkan dan memerdekakan. Amsal 27 ayat 17. Jadi di sini ada nilai relasi, di mana relasi yang benar akan menumbuhkan, bukan menguras, tapi menumbuhkan. Yang keempat, saya ingin ada perkembangan di finance, keuangan yang bertumbuh, tapi juga bermakna dan bertanggung jawab. Sasarannya bisa mencapai penghasilan, penghasilannya saya sembunyikan ya. Ini ada angka yang saya tetapkan minimal. Dan mengelola keuangan, tentu dengan hikmat, integritas, dan visi kerajaan Allah. Menjadikan keuangan sebagai alat pelayanan dan dampak, bukan sekedar pencapaian pribadi. Setia menabur dan bijaksana menuai. Amsal 3 ayat 9-10. Prinsip imannya di sini, Tuhan mempercayakan kelimpahan kepada hamba yang setia dan dapat dipercaya. Dan yang kelima, fitness. Tubuh yang sehat, terawat, dan mencerminkan syukur.
sasaran kesehatan dan penampilan ya. Berat badan saya ingin 55 kilo stabil karena tinggi saya 163, mungkin 53 tapi nanti kelihatan terlalu kurus ya. Tubuh langsing, proporsional, bugar, perut rata, itu saya pingin. Jalani hidup sehat, awet muda, segar, berenergi, wajah glowing, terawat, cantik, luar dalam. Ini ekspresi syukur. Dan melakukan perawatan diri secara bijaksana, konsisten, termasuk upaya meningkatkan kepercayaan diri secara sehat. Jadi kesadaran rohani tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan merawatnya adalah bagian dari ibadah. Saudara, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Saya memilih hidup bertujuan, setia dalam proses, dan taat pada pimpinan Tuhan. Tahun 2026 adalah tahun kedewasaan, ketajaman, dan penuaian ilahi. Tuhan